Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Mufikir Aditya dari kelas 1B TKI. Adapun NIM saya itu 4325013. Adapun di sini saya akan mengerjakan tugas atau membahas tentang pengolahan limbah cair. Adapun yang pertama, mungkin teman-teman bertanya apa itu hierarki pengolahan limbah cair. Jadi hierarki pengolahan limbah cair itu hierarki adalah urutan tahapan yang dilakukan untuk mengolah air limbah agar aman dibuang ke lingkungan atau digunakan kembali, atau bisa dibilang ini adalah cara pengolahan air limbah supaya dapat diolah kembali di lingkungan dan tidak mencemari lingkungan tersebut, atau bisa dibilang tidak mengotori lingkungan tersebut agar bisa juga digunakan kembali. Adapun tahap-tahap pertama itu yaitu pra pengelolaan, atau bisa dibilang pre-treatment, atau bisa dibilang pra pengolahan, yang dimana tahap awal dari sebuah pengolahan limbah cair ini. Yang kedua itu penyaringan, atau bisa dibilang screening. Kita mungkin bertanya-tanya apa itu penyaringan. Penyaringan itu kayak bisa dibilang kayak semacam screening awal lah, untuk menyaring itu partikel-partikel yang ada di limbah cair. Yang ketiga itu ada grit removal, atau bisa yang tahap keempat tadi itu oil grease removal, atau bisa dibilang tahapan ini yaitu penghilang minyak dan lemak. Adapun tahap terakhir itu equalization. Setelah tahap ini semua tahapan ini sudah termasuk dalam hierarki pengolahan limbah cair. Adapun yang kedua itu pengolahan primer atau primary treatment. Pada tahap ini bertujuan untuk menghilangkan padatan kasar dan tersuspensi secara fisik. Proses yang umumnya itu pertama itu sedimentasi, atau bisa dibilang tahap pengendapannya. Bisa dibilang pada tahapan ini pada tahap pengolahan primer atau primary treatment ada salah satu tahap penting, yaitu sedimentasi, yaitu tahap pengendapan, yang dimana partikel-partikel ditumpukan dan diendapkan. Dan yang kedua itu flotasi. Tahapan ini juga menjadi sangat penting dalam proses terjadinya pengolahan primer atau primary treatment. Dan yang ketiga itu koagulasi dan flokulasi, yang dimana tahap akhir dari pengolahan primer tersendiri itu yang diakhiri dengan koagulasi dan flokulasi. Yang ketiga itu pengolahan sekunder atau secondary treatment. Bagian terpenting dari IPAL ini memanfaatkan kelompok mikroorganisme guna mengurangi bahan organik yang larut dalam air limbah. Yang dimana pengolahan sekunder sendiri itu yaitu bagian terpenting dari IPAL ini, yang dimana memanfaatkan kelompok mikroorganisme guna mengurangi bahan organik, yang dimana tidak kita dapat pungkiri pada saat air limbah ini pasti adalah bahan-bahan organik. Gunanya itu pengolahan sekunder yaitu untuk mengurai bahan organik dengan cara mengelompokkan mikroorganisme. Dan yang tahapan awalnya itu reaktor anaerobik, yaitu proses anaerobik. Yang kedua itu activated solutes, yaitu lumpur aktif. Yang ketiga itu membran bioreaktor atau proses aerob. Dan adapun selanjutnya itu pengolahan tersier, atau bisa dibilang advanced tertiary treatment. Tahap lanjutan ini di mana limbah cair diolah hingga memenuhi standar yang aman untuk dibuang atau digunakan kembali. Pada proses ini untuk menghilangkan nitrogen dan fosfor, logam berat dan zat kimia berbahaya. Yang dimana pada tahapan ini bisa dibilang tahapan akhir kawan-kawan, yang dimana limbah cair ini diolah sesuai dengan SOP atau sesuai standar yang aman untuk dibuang, atau bisa dibilang aman lah untuk dibuang di lingkungan tersebut, dan tidak mencemari atau memberikan dampak yang sangat buruk bagi lingkungan, sehingga limbah ini bisa juga digunakan kembali. Pada proses ini untuk menghilangkan, yang pertama itu dihilangkan dulu nitrogen dan fosfor teman-teman, supaya dapat digunakan kembali. Dan yang kedua itu dihilangkan logam-logam berat yang ada di kandungan limbah tersebut.
Dan yang ketiga seperti kita ketahui itu tidak menutup kemungkinan ada zat kimia yang berbahaya yang dapat mencemari lingkungan saya. Itu juga dilainkan pada pengolahan tersier. Seperti itu teman-teman. Adapun macam-macam pengolahan limbah cair. Yang pertama itu penyaringan atau bisa dibilang screening. Penyaringan adalah tahap pertama dalam pengolahan limbah. Tujuannya adalah untuk menangkap benda-benda kasar, sampah berukuran besar seperti plastik, kayu, ranting, dan koin agar tidak merusak pompa atau menyumbat saluran di unit pengolahan berikutnya. Jadi penyaringan tahap screening itu yang dimana tujuannya itu ya untuk menangkap benda-benda kasar atau sampah berukuran besar yang susah didaur ulang seperti itu teman-teman. Yang kedua itu yaitu bak penangkap pasir atau grave chamber. Setelah penyaringan, air dialirkan ke grave chamber. Unit ini berfungsi untuk mengendapkan partikel anorganik yang berat, kasar, seperti pasir misalnya, kerikil atau pecahan kaca. Jadi bak menangkap pasir ini bisa dibilang lah tahap kedua tuh dalam pengolahan limbah cair, yang dimana ya, diendapkan gitu partikel-partikel anorganik yang berat dan kasar seperti contohnya itu pasir tuh teman-teman. Kayak ini pasir, kerikil, dan pecahan kaca termasuk anorganik. Jadi itu gunanya itu diendapkan ke dulu partikel tersebut. Dan adapun tahap ketiga itu ekualisasi atau equalization. Bak ekualisasi berfungsi sebagai penyeimbang limbah cair dari industri atau domestik. Seringkali memiliki debit dan konsentrasi polutan yang fluktuatif atau berubah-ubah tiap jam. Jadi bisa dibilang bak ekualisasi ini berfungsi sebagai penyeimbang, yang dimana penyeimbang dalam limbah cair dari industri atau domestik seringkali memiliki debit dan konsentrasi polutan yang fluktuatif atau bisa dibilang itu berubah-ubah tiap jam, jadi tidak menentu teman-teman. Tujuannya yang pertama itu menstabilkan aliran, satu, dan yang kedua menyamakan konsentrasi polutan. Pun tahap keempat itu sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pemisahan padatan dan cairan dengan memanfaatkan gaya gravitasi, yang dimana pada tahap ini partikel tersuspensi yang lebih berat dari air akan mengendap ke dasar bak membentuk lumpur. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi itu ukuran partikel, massa jenis, dan kecepatan aliran teman-teman. Jadi di poin sedimentasi sendiri ada 3 yang mempengaruhinya teman-teman. Ada ukuran partikel, adapun massa jenis, kecepatan aliran. Dan adapun volutasi atau flotation berbeda dengan sedimentasi yang mengendapkan partikel ke bawah. Volutasi digunakan untuk memisahkan partikel yang berjenisnya lebih ringan dari air. Filtrasi lebih ringan dari air teman-teman. Jadi berbeda dengan sedimentasi menangkap partikel ke bawah. Volutasi digunakan untuk memisahkan partikel yang berjenisnya lebih ringan daripada air. Adapun yang keenam itu filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan menggunakan media seperti pasir, kerikil, karbon aktif. Tujuannya itu menghilangkan partikel halus dan memperbaiki kejernihan air. Jadi gunanya filtrasi itu seperti kita ketahui yang contohnya itu teman-teman air keruh. Air keruh digunakan metode filtrasi akan jernih, dan sehingga itu adalah tahap pengolahan yang dimana seperti yang kita ketahui tujuannya itu menghilangkan partikel halus dan memperbaiki kejernihan air. Ada masuk ke contoh soalnya itu sendiri teman-teman, yang dimana contoh soalnya itu teman-teman sebuah instalasi pengolahan limbah menerima aliran air sebesar 250 meter kubik dalam waktu 5 jam. Yang dimana di sini ditanyakan itu teman-teman, hitung debit aliran dalam satuan meter kubik per jam dan liter per detik, yang dimana penyelesaian itu debit disimbolkan Q sama dengan volume per waktu, yang dimana Q sendiri itu sama dengan 250 meter kubik per 5 jam sama dengan 50 meter kubik per jam, yang dimana mungkin teman-teman bertanya dari mana yang 250 nya. Jadi 250 tersendiri itu teman-teman berasal dari contohnya teman-teman haus kak.
250 sendiri itu teman-teman berasal dari soal yang dimana aliran sebesar, yang dimana itu adalah sebuah debit, sebuah volume, dan adapun waktunya itu sekitar 5 jam. Dan dimana pada saat dikonversikan ke liter per detik, 1 meter kubik itu sama dengan 1000 liter, atau 1 jam itu sama dengan, dan 1 jam sendiri itu jika dikonversikan mendapatkan 3600 detik. Jadi Q sama dengan 50 kali 1000 bagi 3600. Jadi Q-nya itu sama dengan 50.000 bagi 3.600, didapatkan hasil 13,89 liter per detik. Ini adalah contoh soal sederhana yang dimana sebuah instalasi pengolahan limbah. Jadi jawabannya itu teman-teman 13,89 liter per detik. Adapun contoh soal nomor 2 itu sebuah bak sedimentasi memiliki volume 120 meter kubik. Jadi seperti kita ketahui teman-teman, memiliki volume 120 meter kubik dan debit masuknya 10 meter kubik per jam. Jadi hitung waktu tanggal air dalam bak tersebut. Penyelesaiannya itu tinggal memasukkan rumusnya, itu waktu tinggal disimbolkan T sama dengan volume debitnya. Yang dimana T sendiri itu sama dengan 120 meter kubik per 10 meter kubik per jam. Yang dimana didapatkan hasil 12 jam. Ini semua adalah contoh soal yang mudah kalian pahami. Seperti itu teman-teman. Adapun contoh soal yang ketiga itu sebuah partikel dalam air limbah mengendap dengan kecepatan 0,003 meter per detik. Jika kedalaman bak 2 meter, berapa waktu yang dibutuhkan partikel untuk mencapai dasar? Jadi penyelesaiannya itu sama dengan waktu disimbolkan T sama dengan jarak per kecepatan. T sendiri sama dengan 2 meter per 0,003 meter per detik, yang dimana didapatkan hasil 666,67 detik. Jika dikonversikan ke menit, itu yang dimana dibagi 60 mendapatkan hasil 11,11 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan partikel untuk mencapai sebuah dasarnya itu yaitu 11,11 menit, 11 detik. Langsung saja kita masuk ke contoh studi kasus yang dimana pada saat itu saya membahas jurnal ion exchange, yang dimana saya mengambil sebuah jurnal efektivitas ultrafiltrasi dan ion exchange untuk pengolahan air limbah bekas pengobaran sebagai teknologi berkelanjutan, yang dimana artikel ini ditulis oleh Dewi Impian, yaitu mahasiswa program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Riau. Artikel ini mengangkut permasalahan penting dalam industri minyak dan gas, atau bisa dibilang migas, khususnya terkait pengolahan limbah cair hasil pengobaran. Limbah ini memiliki karakteristik yang kompleks karena mengandung campuran bahan kimia, padatan tersuspensi, serta zat organik yang berfungsi sebagai berpotensi pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menawarkan solusi berupa teknologi kombinasi, teman-teman, yaitu antaranya ultrafiltrasi dan ion exchange sebagai pengolahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Jadi di artikel di penyelesaian studi kasus ini menggunakan dua metode. Yang pertama itu ultrafiltrasi dan ion exchange, di mana topik ini sangat relevan dengan isu lingkungan saat ini, yang terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan atau bisa disebut sustainable development, di mana industri dituntut untuk tidak hanya berproduksi tetapi juga bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan. Di mana permasalahan utama dalam penelitian ini adalah tingkat pencemaran pada limbah cair hasil pengobaran minyak dan gas yang tidak memenuhi standar baku, mutu, dan lingkungan. Pada proses pengobaran dihasilkan limbah berupa lumpur bor berbasis air atau bisa dibilang water based mud, yang kemudian ditampung dalam kolam terbuka atau dalam open mud pit. Limbah ini mengandung berbagai zat pencemar seperti ion terlarut atau tetes tinggi, padatan tersuspensi TCS, dan senyawa organik ditunjukkan oleh COD. Ketidakseimbangan pH dan data awal menunjukkan pH sama dengan 7,41, COD sendiri 777 mg per liter. Dan ataupun pada saat itu saya mendapatkan TCS-nya sebanyak
70 mg per liter, dan adapun TDS-nya 10 mg per liter. Dibandingkan dengan mutu lingkungan, nilai-nilai tersebut tergolong tinggi, khususnya pada parameter TDS dan COD. Hal ini menjadi masalah serius karena dampak lingkungan, menurunkan kualitas air, tanah dan air permukaan, mengganggu ekosistem, menghambat penetrasi, mengganggu proses fotosintesis, dan dapat kesehatan sendiri itu ada 3 teman-teman, berpotensi menyebabkan penyakit kronis, risiko terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Hanya itu teman-teman. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan proses fisika kimia yang mengombinasikan beberapa teknologi pengolahan air limbah seperti kita ketahui, yaitu yang pertama itu ultrafiltrasi, yang merupakan metode penyaringan menggunakan membran dengan ukuran pori sangat kecil. Proses ini mampu menambahkan partikel koloid, mikroorganisme, sebagian zat organik dan padatan tersuspensi. Keunggulan ultrafiltrasi tidak membutuhkan bahan kimia tambahan, efektif untuk penyaringan partikel halus, ramah lingkungan. Dalam penelitian ini, ultrafiltrasi sebagai tahap awal untuk memperbaiki kualitas air sebelum masuk proses kimia. Dan adapun yang kedua itu ion exchange. Ion exchange atau pertukaran ion adalah proses kimia yang menggunakan resin untuk mengikat ion-ion terlarut dalam air. Terdapat 2 jenis resin, yaitu resin kation dan resin anion, yaitu resin kation sendiri mengangkat ion positif dan resin anion mengangkat ion negatif. Fungsi utamanya itu menurunkan TDC, menghilangkan ion berbahaya, dan menyeimbangkan pH. Keunggulan metode ini adalah resin dapat diregenerasi sehingga lebih ekonomis dibandingkan metode lain seperti reverse osmosis atau bisa dibilang RO. Adapun filtrasi pendukungnya itu untuk meningkatkan efektivitas digunakan beberapa tahap filtrasi tambahan. Adapun ketersediaan filter, yaitu menyaring partikel kasar mengurangi awal, lalu filter atau mikron menyaring partikel lebih halus meningkatkan efisiensi, dan ultrafiltrasi. Penelitian ini dilakukan dengan 3 fase untuk melihat pengaruh kombinasi proses. Fase pertama itu hanya ion exchange, pilot filtrasi dan ultrafiltrasi. Fase kedua itu sun filter dan ion exchange, dan fase ketiga itu sun filter dan filter mikron dan ultrafiltrasi ion exchange. Dan fase ketiga itu merupakan kombinasi paling lengkap dan ditetapkan memberikan hasil terbaik, dan dimana hasil penelitian menunjukkan dimana penurunan TDS awal 5-10 per liter pada fase pertama sendiri didapatkan hasil menurun sebanyak 5.687 mg per liter, dan adapun fase kedua 4719 mg per liter, dan fase ketiga 2160 mg per liter. Efektivitasnya didapatkan kurang lebih 62%. Adapun penurunan COD sendiri yang awalnya 777 mg per liter pada saat digunakan fase pertama, yaitu menurun jadi 713 mg per liter, fase kedua 683 mg per liter, dan fase ketiga 259 mg per liter. Efektivitas sendiri itu didapatkan kurang lebih 62%. Adapun penurunan TSS yang awalnya 7 mg per liter didapatkan fase 1 63 mg per liter, fase kedua 59 mg per liter, fase ketiga 60 mg per liter. Efektivitasnya kurang lebih 14%. Adapun perubahan pH-nya yang awalnya 7,41 dilakukan fase 1 yaitu 2, fase kedua 515, fase ketiga 6,95. Analisisnya fase 3 menghasilkan pH yang paling stabil dan mendekati netral sehingga lebih aman bagi lingkungan. Berdasarkan penelitian limbah cair, hasil pengoboran memiliki tingkat pencemaran tinggi sehingga perlu diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Kombinasi metode ultrafiltrasi dan ion exchange terbukti efektif dalam menurunkan parameter TDS, COD, TSS, serta menstabilkan pH. Fase terbaik adalah fase karena menghasilkan kualitas air paling baik dengan nilai yang mendekati baku mutu. Oleh karena itu, teknologi ini berpotensi menjadi solusi pengolahan limbah yang efektif, efisiensi, dan berkelanjutan. Jadi kesimpulannya teman-teman, bisa dibilang metode ini sangat efektif untuk menurunkan COD, TSS, dan pH teman-teman, dan BOD. Jadi mungkin seperti itu dulu pembahasan saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan karena saya biasa yang terlupa akan kesalahan. See you, terima kasih.